Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera kita aturkan untuk saudara-saudaraku semua dimanapun kita berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menumpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa salam hormat, sholawat dan salam hormat kita aturkan keharibaan baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta salam hormat dan salam takdim kita aturkan keharibaan guru-guru kita yang telah membimbing kita dalam mempelajari agama yang mulia raya ini. Sahabat dan saudaraku yang baik dimanapun berada, sedikit tentang guru mursyid itu sebagai wasilah atau pembimbing daripada rohani setiap manusia. Kita paham betul bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia bukan sekedar menyampaikan kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hanya menyampaikan hukum-hukum yang dibolehkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan lebih hakiki dari keberadaan Rasulullah adalah agar manusia bisa mengenal Allah dan merasakan kehadirannya dalam setiap saat. Rasulullah adalah pembawa wasilah dari sisi Allah, dan melalui wasilah itulah manusia bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Maidah ayat 35, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan seluruh orang beriman untuk mencari wasilah agar menemukan kemenangan di dunia dan akhirat. Silahkan dibuka surat Al-Maidah ayat 35, yang intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan seluruh orang beriman untuk mencari wasilah agar menemukan kemenangan di dunia dan akhirat. Wasilah bukanlah sebuah amal ibadah, sholat, puasa, zakat, dan lain-lain seperti yang ditafsirkan secara syariat, karena seluruh amal ibadah hanyalah bentuk dari proses penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat, puasa, dan lain-lain hanya akan menjadi sebuah ritual hampa, menjadi tradisi dan budaya saja kalau tidak mempunyai ruh dari ibadah itu sendiri. Ingat, puasa, sholat, dan lain sebagainya hanya akan menjadi ritual hampa jika tidak mempunyai ruh daripada ibadah itu sendiri. Ibadah mempunyai unsur zahiriyah dan batiniah, dan keduanya harus ada agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara zahir, anggota badan kita harus mengikuti aturan-aturan yang telah disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya tanpa melebihkan dan mengurangkannya. Aturan itu sudah menjadi standar sebagai contoh bentuk gerakan sholat, jumlah rakaat sholat, aturan-aturan puasa. Itu semua sudah baku dan tidak bisa ditambah ataupun mungkin dikurangi. Di samping aturan aspek zahir, ibadah memiliki aspek batin, dan ini merupakan pokok, ini merupakan satu hal yang sangat inti, ini merupakan satu hal yang sangat poin sekali dan harusnya mendominasi dari semuanya. Fisik manusia harus diajarkan cara menyebut nama Allah, begitu juga rohani manusia harus diajarkan cara untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini sangat banyak orang yang bisa mengajarkan cara fisik manusia untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini kita tidak kekurangan guru, akan tetapi yang bisa mengajarkan rohani kita untuk menyebut nama Allah itu sangat langka. Fisik manusia bisa dilatih oleh guru jasmani melalui gerakan sholat, aturan puasa, dan lain sebagainya. Sementara rohani manusia harus diajarkan oleh rohani pula.
tidak mungkin rohani manusia diajarkan oleh guru jasmani. Keduanya mempunyai unsur dan sifat yang berbeda. Rohani manusia diajarkan oleh rohani Rasulullah yang telah berisi dengan kalimah Allah yang berasal dari sisi Allah sendiri. Unsur kalimah Allah yang ada dalam diri Muhammad bin Abdullah inilah yang menyebabkan pangkat seorang manusia biasa bisa menjadi Rasul. Nur Allah yang diberikan kepada Rasul dan orang-orang yang dikehendakinya, itulah yang kemudian disebut sebagai wasilah. Disinilah sebenarnya letak perbedaan antara pengamal tarekat atau tasawuf dengan orang-orang yang hanya memahami Islam secara syariat saja. Pengamal tarekat untuk bisa menapak jalan berguru terlebih dahulu memahami dan menjalankan aturan-aturan Allah yang disebut syariat, dan aturan itu akan tetap dilaksanakan seterusnya. Pelaksanaan syariat oleh pengamal tarekat tidak lagi hanya sekedar memenuhi kewajiban ibadah, akan tetapi mereka sudah masuk ke alam hakikat dari ibadah itu sendiri. Untuk bisa menyelami samudera hakikat yang maha luas, diperlukan seorang pembimbing yang ahli di bidangnya agar tidak tersesat, dan pembimbing ini dikenallah sebagai guru mursyid. Dalam kasanah ilmu tasawuf, guru mursyid mempunyai peranan besar dalam membentuk hierarki manusia untuk sampai ke tingkat realisasi tertinggi dalam menempuh perjalanan spiritual, karena dimensi Al-Quran telah tertanam dalam dirinya. Hanya saja persoalan ini jarang dikupas dan diteliti lebih dalam, sehingga masih terjadi sebuah misteri dalam kehidupan manusia. Bahkan pemuka agama sekalipun banyak yang belum menyentuhnya, banyak yang belum mengetahuinya. Guru mursyid hanya dimengerti oleh hati yang terbuka dan jiwa yang telah disucikan. Saya ulangi, guru mursyid hanya dimengerti oleh hati yang terbuka dan jiwa yang telah disucikan. Predikat mulia yang diberikan secara khusus oleh Allah kepada manusia pilihan ini sebenarnya secara gamblang telah disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Kahfi ayat 17 dengan sebutan waliyam mursida, artinya wali yang mursyid. Kata wali di sini dalam versi kaum sufi diberikan sebagai figur manusia suci, pemimpin rohani, manusia yang sangat taat beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan kata mursyid diartikan sebagai nur ilahi, cahaya ilahi atau energi ilahi. Cahaya di atas cahaya, Tuhan akan menuntun kepada cahayanya siapa yang dikehendakinya. Terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 35. Jadi hakikat mursyid itu tidak berwujud, akan tetapi setelah masuk ke dalam rumah wujud barulah ia memiliki wujud. Maka nur ilahi atau energi ilahi yang telah berwujud dalam rohani sang guru itulah yang disebut dengan waliyam mursida. Dan mursyid itu tidak banyak, yang banyak adalah badan ragawi yang disinggahi, hanya penampakan fisiknya ibarat pancaran sinar matahari yang masuk ke berbagai lubang, terlihat banyak tetapi hakikatnya hanya satu, sinar itu juga. Kata nur atau cahaya yang bermakna mursyid tidak diartikan sebagai cahaya dalam pengertian bahasa. Mursyid sendiri berasal dari kata irsyad yang berarti petunjuk. Petunjuk yang bersumber dari nur ilahi. Jika kata irsyad ditambahkan mim di depannya, maka petunjuk tersebut mendapat atau terdapat pada sesuatu yang dimiliki oleh sesuatu. Maka mim harus diartikan sebagai seseorang yang memegang kualitas daripada irsyad ini tadi. Sahabat dan saudaraku yang baik, karena kata waliyam mursida dalam surat Al-Kahfi 17 secara umum diartikan sebagai pemimpin, maka di zaman sekarang pemimpin organisasi yang tidak ada hubungannya dengan tasawuf diberi gelar mursyid, atau ada orang yang nama pribadinya itu mursyid. Karena mursyid hakikatnya adalah nur Allah, maka orang yang kita sebut sebagai guru mursyid itu benar-benar mempunyai kualitas sempurna sebagai pembawa wasilah dari Allah menjadi nur Allah, bukan sekedar gelar saja. Begitu langkanya guru mursyid yang benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai mursyid, sehingga Imam Ghazali mengatakan
untuk menemukan guru mursyid itu lebih mudah menemukan sebatang jarum yang disembunyikan di padang pasir yang gelap gulita. Pembahasan yang mendalam tentang guru mursyid diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pengamal tarekat, khususnya betapa luar biasanya orang-orang yang telah memiliki guru mursyid yang berkualitas, sehingga hidup mereka benar-benar terbimbing ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka selalu bersyukur kepada Allah dengan jalan berkhidmat kepada gurunya dengan penuh adab dan cinta. Subhanallah, saudaraku, semoga dapat dipahami oleh semuanya apa-apa yang kami sampaikan. Salam hormat dari kami, Majelis Zikrullah Arwahul Muhadasah Rasulullah Al-Kah Waliul Amri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.